Pemirsa, jelang putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres pekan depan, duet Prabowo Gibran menguat. Hari ini Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat membahas soal Cawapres. Lalu seperti apa peluang Gibran? Benarkah kemudian koalisi sudah sepakat menerima nama Gibran? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Lalu juga ada politisi PD Perjuangan Kapitra Ampera, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bapak-bapak selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung mulai dialog kita. Saya akan tanya kepada Golkar, benarkah kemudian hari ini ada pertemuan di Koalisi Indonesia Maju? Bang Ahmad Doli, hasilnya seperti apa? Apakah sudah mengerucut ke satu nama ini jelang pendaftaran? Rapatnya aja belum mulai, ya kan, ini kan baru mau rapat, dan ini rapat yang pertama sesuai dengan janjinya Pak Prabowo. Pada saat pembentukan Koalisi Indonesia Maju itu, nanti pada penetapan calon wakil presiden itu akan dibicarakan bersama-sama dengan semua ketua umum partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dan selama ini kita menunggu baru pada malam hari ini rencananya akan ada rapat. Dan saya kira rapatnya mungkin tidak sekali ya, karena kan masing-masing partai politik ini juga masih punya rencana dan masih punya agenda masing-masing. Kami Partai Golkar sampai sejauh ini masih tetap mendorong menominasikan Pak Erlangga Hartarto untuk bisa menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi mungkin akan ada beberapa kali pertemuan setelah malam ini ya, untuk menetapkan siapa calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Ya, minimal tidak diputuskan malam ini. Tapi kalau tadi mendengar Bang Ahmad Doli mengatakan bahwa Golkar tetap akan mendorong Ketum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Lalu juga PAN tetap bersikukuh untuk mendorong Erick Thohir gitu. Nanti seperti apa rapatnya dibayangkan dan siapa yang akan akhirnya diputuskan bersama-sama? Siapa yang akan siap ngalah nih, Bang Ahmad Doli? Ya tentu kan semuanya akan pertama kali akan menyampaikan ya usulannya masing-masing. Ya seperti jalannya sebuah rapat ya, mencapai musyawarah mencapai mufakat ya. Tentu kan semuanya didengarkan dulu aspirasinya. Mau kemudian nanti mengerucut seperti apa, beberapa nama, mekanismenya disepakati seperti apa, mungkin itu dulu yang mungkin akan dibicarakan. Kan biasa saja kalau kemudian untuk memilih juga nanti rakyat juga dibiasakan ada 3 pasangan calon presiden kan harus milih satu juga. Itu proses yang biasa saja. Oke, adakah yang kemudian akan membawa nama Gibran dalam rapat ini? Ya, saya akan mendengarkan aspirasi dari teman-teman Gerindra sendiri. Ya, tadi barusan saya juga melakukan dialog di televisi yang lain bersama juga teman-teman Gerindra. Teman-teman Gerindra menyampaikan bahwa ada aspirasi dari akar rumput Partai Gerindra yang menginginkan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Ya saya kira itu juga hak dan kedaulatan partai politik masing-masing. Sama dengan kami dulu mendukung Pak Erlangga, kemudian PAN dukung Pak Erick, ya. Gerindra mau mengusulkan nama Gibran, ya itu kan sama-sama punya hak ya masing-masing yang nanti akan disampaikan dalam rapat-rapat seperti malam ini. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Kapitra. Ini kalau kemudian ternyata bisa jadi ada disampaikan oleh Bang Ahmad Doli ada akar rumput mendorong nama Gibran. Di PDIP sendiri gimana? PDIP kan harusnya fokus upaya pemenangan Ganjar, tapi kemudian harus berurusan lagi dengan persoalan Gibran yang mungkin saja ini isunya udah kuat banget nih akan dipinang oleh Pak Prabowo menjadi bacawa presnya. PDIP gimana nih, Bang Kapitra? Ya, koalisi itu semakin besar koalisinya, semakin sulit keputusan diambil. Gerindra itu tidak punya kemampuan untuk menyalonkan dirinya sendiri, untuk itu dia perlu koalisi. Ketika koalisi masuk bergabung, tentu harus ada yang menjadi tujuan, yaitu sharing of power itu terutama menjadi tujuan politik ya. Dan setuju saya bahwa
ketua umum partai politik yang berkoalisi mempunyai opportunity untuk bisa menjadi wapres, ya, untuk bisa masuk dalam kekuasaan yang dituju. Jadi itu aja belum tuntas ya. Tadi Bung Ahmad Doli katakan rapatnya aja belum mulai. Ya. Bagaimana mungkin melirik kader partai lain? Ya itu kan lelucuan politik yang nggak lucu aja. Karena di PDIP itu punya komitmen yang jelas dan punya budaya yang disebut dengan kesetiaan. Loyalty itu menjadi primari ya. Nah, oleh kader, dan kader PDIP tentu orang masuk ke PDIP tentu ada kesamaan ideologi, ya. Idealisme itulah yang mengikat orang untuk setia pada PDIP. Jadi apa yang diperbincangkan, ya, didiskusikan terus diopinikan sampai hari ini itu kan masih halusinasi yang belum menjadi realitas. Ya. Dan kita di PDIP senyum manis saja, Pak, mengamati dan terus mengikuti lelucuan ini meskipun tidak lucu, gitu ya. Bang Kapitra, jadi PDIP yakin terhadap kesetiaan dan komitmen Gibran tegak lurus kepada PDIP, tidak akan tergoda untuk berpindah ke partai atau bahkan koalisi lain? Sangat yakin itu karena partai itu kan banyak ya. Orang bisa saja memilih partai lain, tapi ketika orang memilih PDIP, dia membawa kesamaan ideologi, ya, dan dia berinteraksi, akulturasinya muncul di situ, ya, membawa dengan budaya PDIP, yaitu pada komitmen dan loyalty, ya, sehingga PDIP itu menjadi kokoh sampai hari ini karena kekuatan kader yang punya budaya setia dan komitmen. Jadi saya tidak yakin bahwa apa yang diwacanakan hari ini atau mungkin di framing ya hanya sekedar untuk trading opini saja itu akan dimentahkan oleh realitas sesungguhnya nantinya. Jadi kita melihatnya santai saja. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Effendi Ghazali. Kalau kemudian tadi Bang Kapitra mengatakan ya ini lelucon santai saja gitu. Sementara tapi mungkin harus juga dipertimbangkan mengingat juga banyak sekali dukungan dari akar rumput yang disampaikan oleh Bang Ahmad Doli. Ada sudah cetak baliho, spanduk, bahkan kaos Prabowo Gibran. Sebenarnya yang mana yang halusinasi nih Bang Effendi Ghazali? Ya, Afi dan para pemirsa, nih karena di Metro TV kita belak-belakan saja walaupun textbooks, tapi ini kan sudah mendekati 19 sampai 25. Adu taktik, adu strategi, ada plan A, B, C, mungkin D. Nah, maksud saya begini, ini kan memang kalau mau menuju ke bagaimana Gibran misalnya bisa berpasangan dengan Pak Prabowo, maka kata-kata yang bisa meluncur itu kan kehendak rakyat. Lalu nggak ada kata-kata yang jelas apakah Bapak Presiden melarang atau tidak, apakah Gibran itu mau atau tidak, kan semuanya masih mengambang. Jadi lagi-lagi dikembalikan ke akar rumput persis seperti Afi sampaikan, dan kemudian juga tadi kehendak rakyat gitu. Dan ketidakpedulian pada kata-kata dinasti politik itu juga udah sesuatu yang bukan halusinasi itu, Bang Kapitra ya. Jadi bagaimana kehendak rakyat. Nah, yang agak penting justru begini, Afi, saya melihat pintu masuknya Bang Ahmad Doli ya, itu justru ketika terjadi stuck begitu. Jadi ini sebetulnya pembabakannya sudah textbooks. Golkar akan mengatakan tetap, Bang Erlangga Hartarto, PAN mengatakan tetap, ya Erick Thohir, bahkan Bang Yusril juga menguat sekarang ya, beberapa survei sudah menyebut-nyebut nama Bang Yusril, poster-poster sudah muncul, tetap cawapresnya PBB itu Bang Yusril. Nah karena stuck, jadi artinya karena nggak bisa dipecahkan, harus masuk nama orang yang bisa diterima oleh semuanya. Siapa yang bisa diterima oleh semuanya? Itu konon kabarnya apa yang diusulkan oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini bukan Jokowi loh. Karena Pak Jokowi mengatakan saya bukan Pak Lurah gitu ya. Itu jelas saya harus garis bawahi. Nah ketika nama itu masuk, maka muncul dua lagi tahapan selanjutnya. Atau bahkan tiga, Afi. Yang pertama adalah melihat apakah netizen itu marah atau tidak. Jadi saya rasa ini tahapan-tahapannya sudah ada sampai tanggal 24 malam sekali ya. Karena tanggal 25 pendaftaran terakhir.
Kalau netizen marah, maka muncul plan B misalnya. Rencana B-nya apa? Sebaliknya, jangan lupa, kalau orang berstrategi, Afi, ada juga yang membiarkan ini gitu. Biar aja terdaftar gitu. Nanti sesudah mulai terdaftar, sesudah kampanye, baru akan diserang itu dinasti politik. Walaupun Bang Kapitra, saya tetap tentu saja mengharapkan seperti apa yang ada dalam fatsun politiknya PDI Perjuangan, bahwa kesetiaan itu penting. Kan karena di Rakernas sudah menyatakan bahwa setelah nanti dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Gitu, Afi. Oke, baik. Kita akan nanti saya minta tanggapan dari Bang Ahmad Doli dan juga Bang Kapitra soal analisa yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali, termasuk juga ketika menimbang kuat lemah untung rugi dari duet Prabowo Gibran. Masuknya Gibran ini sebenarnya jadi kunci pemenangan atau malah jadi beban? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.